oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin cerita tentang Ahlul Kitab. Jika di dalam Quran kita temukan kata Ahlul Kitab, Ahlul Kitab yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Tapi tidak boleh menyamakan semua Ahlul Kitab, karena ada satu ayat yang menceritakan tentang tidak semua Ahlul Kitab itu sama. Di antaranya surah Ali Imran ayat 113 sampai 115. Ayat berapa? 113. Surah apa? Imran. Ini ngaji nih, diingetin, ntar ditanya. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Alhamdulillah. Laisu sawa'a, yang bilang Allah nih, min ahlil kitab. Jadi siapa? Ahlul Kitab. Min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Nanti ayat 115-nya. Wa ma yaf'alu, boleh dibaca. Wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru, boleh dibaca. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu alimun bil muttaqin. Malas banget Allah. sengaja gue bacain sampai habis supaya Ustaz Munawir datang kita langsung nyambung kok itu. Nanti jangan kalah sama orang Mesir. Orang Mesir nggak? Orang Mesir badannya tinggi, bahasa Arabnya lancar. Ini beneran orang Mesir itu Afrika. Mesir itu Afrika tapi bahasa Arabnya lancar. Orang saya pernah ziarah ke makam Imam Syafi'i, selesai ziarah Imam Syafi'i ketemu sama bocah umur 3 tahun, lancar bahasa Arab. Memang orang Arab. Afrika dia. Mesir itu bukan Arab, Afrika. Maksud saya gini, itu dipegang ayatnya itu. Nanti yang saya mau ceritakan ini. Tapi jangan salah juga. Ada ahlul kitab yang bukan yatluna ayatillahi ana al-lail. Ahlul kitab yang mana? Ya, makanya ngaji yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitab. Ahlul kitab. Ahlul kitab. Bedanya yang tadi ini. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Hasad. Ini ahlul kitab yang hasad. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrihi. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Masih banyak ahli kitab yang lain. Saya nggak perlu baca, cuma 2 aja nih. Jadi jangan sama ratakan. Sebab nanti ada wa min ahlil kitab biman ta'man rufiqin qadir yuwattihi ilaihi. Saya nggak bahas itu. Saya bahas yang Ali Imran ayat 113. Ahli kitab yang mana? Ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail. Ini diceritakan anna fi bani Israil rajulan. Dulu di kalangan Bani Israil ada seorang asallaha mi'atain sana, maksiatnya 2000 tahun. Maksiatnya 2 tahun.
Waduh, dia maksiat. Dia maksiat sampai akhirnya si Yahudi tersebut mati dalam keadaan maksiat. Si Yahudi mati dalam keadaan maksiatnya Kaisar 200 tahun dia maksiat meninggal. Apa yang terjadi? Yahudi yang mati tersebut fa'akhazu bi rijlihi, diseret sama orang-orang kampung Yahudi yang mati ini, diseret kemudian dilempar ke tempat pembuangan sampah. Terusin nggak? Terus. Ini kitabnya mahal nih harganya. Ya, Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya Abu Nu'aim. Kitab kuning belum diterjemahkan, belum. Terusin nggak? Lanjut. Mumpung Sampai dikasih pagi. waktu, saya kasih tahu ini kalau nggak sama jam nasi juga saya kasih tahu. Ini beneran saya nggak ngambil hukum. Meninggal habis maksiat, fa'akhazuhu bi rijlihi, diseret, lempar ke tempat buangan sampah. Masyarakat puas berhasil mengeksekusi pemuda tersebut. Begitu masyarakat eksekusi pemuda tersebut yang katanya ahlul maksiat, Allah wahyukan kepada Musa alaihissalam. Allah wahyukan kepada Musa. Berarti kitab apa? Kitab apa? Allah. Kitabnya kitab Taurat. Allah wahyukan kepada Musa, ada hambaku yang katanya ahli maksiat, meninggal, diseret, dilempar ke tempat pembuangan sampah. Ambil, mandikan, sholatkan. Musa heran. Katanya ahli maksiat. Sekarang kenapa mesti saya mandikan dan sholatkan? Kata Allah, kullama nasyara Taurat, ketika Taurat itu dibuka, maksudnya dihamparkan, dibuka Taurat, wajada fiha isma Muhammad. Ini orang yang ahli maksiat melihat di dalam Taurat ada nama Nabi Muhammad. Maka nama Nabi Muhammad faqabbalahu wa du'a ilaihi. Nama Nabi Muhammad yang dilihat dalam Taurat dicium, diletakkan di keningnya. Kata Allah, ambil dan urus jenazahnya, karena dia pernah menemukan nama Muhammad di Taurat. Dia lihat nama Nabi, dia cium nama Nabi, dia bersolawat kepada Nabi. Ambil Musa, mandikan dan sholatkan. Bagaimana dengan kita? Itu bukan umat Nabi. Bagaimana dengan kita? Itu melihat nama Nabi dicium. Makanya sholawat kapan Nabi pantas? Emang nabinya, bukan sholawatnya, nabinya. Sholawat ngikut sama Nabi. Emang sholawat dulu apa Nabi yang ada? Nabi dulu. Nabinya udah dari dulu. Fasubhana min malikin awjada nura nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an yablugha Adam min ad-dinil lazim. Maha suci Allah yang sudah lebih dahulu menciptakan nur Muhammad sebelum Allah menciptakan Adam, bahkan sebelum Allah ciptakan alam. Laulaka lana khalaqtul alam. Jika bukan karenamu ya Muhammad, jika bukan karenamu ya Muhammad, enggak akan ciptakan dunia. Jadi kita ini cocok. Emang sholawat enak. Orang nikah sholawat cocok nggak? Cocok. Orang khitanan sholawat cocok nggak? Cocok. Senang cerai yang nggak cocok. Cocok. Jangan kalau baca sholawat dulu nggak jadi cerai. Orang belum bangun masih pagi cocok. Assalatu wassalamu alaihi. Tarhim ya Allah ya Rabbi. Ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaihi ya imamul mujahidin. Biar beda mau usah kasih. Orang kaki menantang dia. Penilaian di depan. Ya Rasulullah ya Rabbi. Ya Allah, ini enak begini ya. Dibikin koplo enak. Muhammadun nabiyuna
Muhammadun Habibuna. Itu kan iwan pengen. Tapi karena kita enak nggak ingat tuh lagu iwan pengen. Ya ini yang kita ingat sholawat aja deh. Coba deh. Muhammadun. Tapi karena enak tuh emang begitu. Jadi karena enak nyambung kita jadinya. Nah, yang saya mau ceritakan, apakah ada orang Yahudi di zaman Nabi yang masuk Islam? Fabima rahmatin minallahi lintahu walau kunta fazzan gharizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini menceritakan tentang jati diri dan pribadi baginda Nabi. Dari sekian ayat-ayat lain enggak diceritakan. Cuman kita diminta untuk ikut. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa contoh yang bisa kita ambil di antaranya ayat ini? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Hati Nabi yang sangat lembut. Ini yang susah. Sehingga musuh beliau yang senantiasa selalu menghina, caci maki, nggak ada waktu-waktunya itu ya yang dilakukan oleh si Yahudi tersebut kecuali menghina Nabi. Udah buta, nggak tahu diri, menghina Nabi, meninggal. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, itu Abu Bakar Siddiq tanya sama istri beliau, anak beliau, Sayyidatina Aisyah, kebaikan apa yang diberikan Rasul kepada orang di luar Islam? Ini buat mengkantar orang-orang yang menganggap bahwa kita tidak rahmatan lil alamin. Ayat itu banyak. Saya kebetulan selama sebulan ini diminta sama Disbintal Adil untuk memberikan kuliah buat rohaniawan, jadi tentara-tentara yang jadi ustaz di tempatnya masing-masing, diminta jadi dosen. Saya munculkan nih ayat-ayat kayak begini biar mereka tahu. Iya, biar mereka tahu. Karena Nabi itu mengajarkan kita berbuat baik. Ada perintah Allah, perintah untuk melakukan 10 kebaikan. Berapa? 10 kebaikan. 10 kebaikan. Ada 10 perintah Allah, 10 kebaikan mesti kita kerjakan. Itu Allah abadikan tuh dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba. Berbuat baik sama tetangga dekat. Ini perintah Nabi nih. Ini ayat nih. Apa yang Nabi kerjakan? Wal jari zil qurba, berbuat baik sama tetangga dekat. Saya tanya, ditanya nggak? Diterusin nggak tetangga dekat yang Islam? Ayat ini ada terusannya nggak? Berbuat baik sama tetangga dekat yang Islam? Pakai nggak? Wal jari zil qurba wal jaril junub, dan berbuat baik kepada tetangga yang jauh dilakukan sama Nabi. Ada tetangganya Yahudi buta sering ngejek Nabi. Pokoknya nggak ada kalimat lain yang keluar kecuali Nabi gila. Sampai akhirnya Nabi yang dikatain gila setiap mau ke masjid bawa roti, disuapin sama Nabi tuh, disuapin sama Nabi, disuapin sama Nabi, sampai dia nggak rasakan lagi karena Nabi meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar bilang, Aisyah, ada nggak kebaikan Nabi yang Nabi kerjakan bukan terhadap umat Islam tapi di luar Islam? Ada Yahudi matanya buta selalu menghina Nabi, rumahnya di ujung, kan tetangga tadi itu berbuat baik. Kata Abu Bakar, saya akan teruskan kebaikan Nabi. Bawa roti, kasih di mulutnya. Begitu dikasih, di tempat tangan Abu Bakar. Kata wanita Yahudi tersebut, tangan kamu kasar. Tangan kamu kasar. Tadi kan yang saya baca, wabina rahmatin minallahi. Nabi lembut. Wabina rahmatin minallahi. Nabi lembut. Kalau kamu nggak lembut, kasar, kata Allah. Dan faddu min haulik, mereka jauh meninggalkanmu, berpaling darimu. Dengan lembutnya dikasih. Abu Bakar terusin di tempat tangannya. Kata yang buta, siapa kamu? Saya seorang sahabat yang melanjutkan kebaikan sahabat saya. Kata Yahudi, berarti di kota ini kamu dan sahabatmu yang meninggal dunia orang baik. Tapi hati-hati, di kota ini kamu berdua baik, tapi ada orang yang jahat. Kata Abu Bakar, siapa yang jahat? Muhammad. Kata Abu Bakar,
orang yang bilang kamu jahat itu. Dialah sahabatku yang sudah meninggal dunia, yang sekarang saya lanjutin kebaikannya. Yahudi nggak tahu ternyata selama ini yang memberikan kebaikan adalah Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Gak bisa ngomong apa-apa kecuali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Sudah datang. Lanjut Pak, belum 2 detik, 2 Udah menit. datang. Bau-baunya udah saya cium. Tapi bukan cium kebuli, bukan. Ya bukan cium kebuli. Masih buka sendal, 2 menit lagi. Mudah-mudahan nih kita dapat syafaat dari Nabi. Amin. Allahumma salli